pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berpotensi akan melihat Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 usai ditunjuk PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. PSSI telah mengonfirmasi penunjukan pelatih untuk timnas Indonesia yang berlaga di ASEAN Cup 2024 yang akan digelar akhir tahun ini. Sebelumnya, ada rumor bahwa salah satu pengganti Shin Tae-yong adalah Nova Arianto dan Indra Syafri yang bakal ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebab, pelatih asal Korea Selatan tersebut, Shin Tae-yong, akan disibukkan oleh agenda tim Merah Putih di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November mendatang. Namun, PSSI melalui manajer Sumarji telah mengonfirmasi bahwa pelatih Shin Tae-yong akan memimpin timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. AFF itu kan senior, Shin Tae-yong otomatis jadi pelatih timnas Indonesia, ucap Sumarji. Namun, pelatih Shin Tae-yong kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh para pemain naturalisasi, terutama yang berkarir di Eropa, seperti Jai Itzes dan Sandy Walsh. Sebab, mereka terikat kontrak dengan tim di liga terbaik Eropa, yaitu Venezia dan KV Mechelen, dan Piala AFF 2024 tidak termasuk dalam kalender FIFA. Jadi, tim tersebut tidak wajib melepas para pemain asuhan Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024. Namun, Shin Tae-yong masih bisa memaksimalkan bakat pemain yang tampil di Liga 1 2024-2025. Persib Bandung menjadi tim potensial untuk mengirim pemain timnas Indonesia, terutama karena kehadiran para pemain yang baru direkrut musim panas ini, yaitu Adam Alis dan Dimas Drajat. Sebelumnya, Persib Bandung juga telah memiliki banyak pemain berlabel timnas, seperti Mark Klok, Edo Febriansyah, dan Rahmat Irianto di dalam tim. Para pemain yang bakal dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024 diantaranya adalah Beckham Putra, Roby Darwis, dan Kakang Rudianto. Namun, tentu saja, itu akan kembali kepada Persib Bandung apakah mereka akan melepas para pemainnya jika dipanggil Shin Tae-yong. Sebab, Liga 1 2024-2025 akan tetap bergulir selagi skuad Garuda bermain di ASEAN Cup 2024. Pertemuan antara timnas Indonesia kontra timnas Australia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berpeluang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, beredar rumor bahwa skuad Garuda akan berkandang sementara di Surabaya. Namun, kabar yang tersebar menyebutkan bahwa laga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal kembali digelar di Jakarta. Saat ini, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan komunikasi secara intens dengan sejumlah pihak, termasuk pengelola GBK. Kami sekarang intens berkoordinasi dengan pengelola GBK ya, kata Arya Sinulinga. Kami lihat peluang GBK untuk dipakai sebagai venue untuk round 3 melawan Australia ya tanggal 10 September, sambungnya. Perubahan venue ini cukup mengejutkan, mengingat stadion yang sebelumnya dipilih untuk menjamu timnas Australia adalah Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur. Seperti kita ketahui, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dijadwalkan melanjutkan perjalanan di babak ketiga mulai bulan depan. Timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September dan menjamu Australia pada 10 September 2024. Kami sudah mengajukannya ke AFC juga sehingga Australia dapat informasi mungkin dari AFC ya mengenai lapangan tersebut, kata Arya. Kemarin kami juga sudah kunjungan ke GBK, mereka lagi progres terus untuk memperbaiki rumput, sambungnya. Sebelumnya, turnamen ini batal berlangsung di GBK karena akan digunakan untuk acara keagamaan seiring dengan kedatangan Paus Gereja Katolik ke-266, Paus Fransiskus, ke Jakarta pada 3 hingga 6 September 2024. Selain itu,
GBK juga masih dalam tahap pertumbuhan rumput lapangan pertandingan yang cukup memakan waktu. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, mengatakan bahwa biaya charter pesawat non-komersial untuk skuad Garuda tidak diambil dari alokasi anggaran yang diberikan negara, alias APBN. Menurut Zainuddin Amali, biaya charter pesawat untuk tim Merah Putih murni berasal dari anggaran pendapatan PSSI, seperti sponsor dan perolehan komersial lainnya. Jadi saya mau jelaskan dan klarifikasi bahwa tak benar dana APBN kita sewakan pesawat non-komersial, walaupun itu benar-benar merupakan kebutuhan Timnas Indonesia, ucap Zainuddin Amali pada Selasa, 6 Agustus 2024. Jadi Ketua Umum, Erick Thohir, menekankan bahwa sebisa mungkin yang dibiayai APBN adalah kegiatan yang sudah disepakati oleh Kemenpora, Kementerian Keuangan, dan PSSI. Kami tahu diri, masa yang begitu harus gunakan APBN, sambungnya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada Kamis, 1 Agustus 2024, menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan dana sebesar 127 miliar rupiah untuk PSSI melalui anggaran Kemenpora. Kucuran dana itu diberikan untuk perlengkapan dan operasional training center PSSI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, serta untuk pelaksanaan training camp Timnas Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, terdapat anggaran 8.259.257.795 rupiah untuk bantuan atau fasilitasi penyelenggaraan Pelatnas U23 untuk kualifikasi Olimpiade, tulis Sri Mulyani di Instagram miliknya, Smindrawati. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menegaskan bahwa uang APBN itu tidak akan digunakan PSSI untuk menyewa pesawat non-komersial atau private bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda disebut terpaksa menyewa pesawat private karena situasi yang dihadapi anak asuh Shin Tae-yong di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Cina, yang akan jadi lawan skuad Garuda dalam matchday keempat grup C, memilih Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao sebagai stadion. Hal itu dilakukan Timnas Cina untuk menyulitkan Timnas Indonesia, karena lokasi stadion yang jauh dari Beijing dan suhu yang lebih dingin. Menurut Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, andai Timnas Indonesia tetap menggunakan pesawat komersial seperti biasa, para pemain akan kelelahan saat sampai di Qingdao. Sebagai informasi tambahan, Timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke markas Bahrain pada matchday ketiga pada 10 Oktober mendatang, sebelum bertemu Timnas Cina 5 hari setelahnya. Kami pakai pesawat non-komersial ini untuk situasi yang tak memungkinkan pakai pesawat komersial. Kita main di Bahrain tanggal 10 Oktober, lalu harus main lagi di Cina tanggal 15, kata Amali. Cina itu jangan bayangkan kita main di Beijing, ini kita main di venue yang dari Beijing sekitar 6 jam. Jadi, kalau kita gunakan pesawat komersial dari Bahrain ke sana, bisa makan waktu 2 hari. Itu jadi pertimbangan Ketua Umum, kami, dan anggota Exco PSSI bahwa kita tak akan pakai pesawat komersial, karena anak-anak akan kelelahan. Di mana waktu mereka untuk berlatih? Untuk recovery, sambungnya.